Iya, mari Pak. Baik, saya buka kembali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong Pak Arif ya, please kita ambil karena tiap sesi harus difoto. Tolong dulu di panitia di sebelah, di luar ya. Panggil Pak Arif ya, Pak Arif, nah, supaya kegiatan kita difoto. Mari Pak Arif. Baik, di hadapan kita pemateri kedua. Ini pelaku usaha juga, ya, dunia bisnis dan dunia usaha ya. Nah, jadi sekali lagi, kalau kemarin kebijakannya itu penting, ada orang kantoran. Nah, sekarang orang pelakunya. Jadi tadi Ibu Eva, sekarang saya sampaikan dulu atau saya kenalkan nama lengkapnya beliau Pak Wijra RFP. Nah, nanti beliau saya tidak bisa ini ya, tidak bisa sampaikan, hanya saya bisa eja. Nanti RFP itu apa itu nanti beliau sampaikan. Nah, beliau sebagai jabatan beliau di perusahaan PT Prudential Syariah Indonesia sebagai Register Financial Planner. Nanti dijelaskan juga itu apa itu, karena ini bahasa Manado ya. Kalau tadi kan ada 4 tingkatan gitu ya. Lain lagi, mungkin tiap perusahaan punya nama masing-masing. Kalau pegawai negeri sipil, karena Bapak orang kepegawaian, saya bisa sebutkan mulai dari 1A sampai 4E. Tapi kalau ini yang saya tidak paham, mungkin bisa beliau jelaskan secara singkat sebelum materi-materi beliau. Nah, insya Allah beliau akan menyampaikan seperti yang kami sampaikan kemarin tentang materi berpikir kreatif ya, gitu ya Pak. Berpikir kreatif. Jadi kan kalau untuk pelaku bisnis itu harus punya pikiran kreatif, positif, kreatif, ya selalu itu. Makanya salam-salamnya mereka semangat pagi, gitu kan, dan seterusnya. Dan selalu ada yel-yelnya itu biasanya itu. Mungkin beliau juga bisa perkenalkan sama kita yel-yel itu untuk menyemangati usaha-usaha itu biar bisa berkembang. Baik, selanjutnya kepada beliau kami berikan waktu seluas-luasnya untuk menyampaikan terkait dengan perusahaan beliau, terkait dengan semangat bagaimana caranya kita menggeluti dunia usaha itu. Kepada Pak Wijra apa itu Pak? RFP, disilakan. Terima kasih banyak dari Pak Ketua Pak Jamil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Yang pertama-tama saya ucapkan penghargaan dan penghormatan saya pada Pak Dr. Jamil yang luar biasa yang sudah mengingatkan dan mengundang kami. Saya di sini mewakili perusahaan kami Prudential Syariah untuk membawakan materi, insya Allah bisa bermanfaat buat adik-adik sekalian. Terima kasih banyak juga buat Pak Rektor UIN. Alhamdulillah sudah diberikan jalan untuk masuk, untuk memberikan edukasi kepada anak-anak UIN yang luar biasa dan yang cerdas. Jadi sebelumnya perkenalkan, nama saya Wijra RFP. Jadi teman-teman, saya panggil aja teman-teman supaya seumuran. Sekalipun tidak. Jadi beda tipis ya. Jadi siap. Jadi teman-teman, nama saya RFP itu artinya Register Financial Planners. Jabatan. Sebenarnya itu bukan jabatan, itu kalau itu sertifikasi. Jadi
Kalau kita kalau di Prudential Syariah ini kan lembaga keuangan. Jadi kalau di Malaysia, kalau di Singapura, untuk bisa bekerja di lembaga keuangan itu minimal kita punya sertifikasi minimal 3 sertifikat di bidang keuangan, baru kita bisa menasihati masyarakat. Nah, saya tahun 2016 itu saya ikuti, dan itu diikuti Jakarta di UI, Universitas Indonesia. Jadi kita disertifikasi begitu. Kemudian kalau jabatan saya di Prudential saya sebagai agency director. Jadi agency director ini adalah posisi tertinggi yang ada di Prudential Syariah. Posisinya itu memang kalau ibu tadi ada mungkin apa namanya, kalau kami juga ada jenjang karir. Jenjang karir itu dari agent, kemudian jadi asisten manager, kemudian menjadi agency director, kemudian senior agency director. Saya sebenarnya posisinya sudah senior agency director, gitu, di Prudential Syariah. Jadi latar belakang saya sebelum di Prudential Syariah ini, saya juga mahasiswa. Saya mahasiswa di kampus di Unpad. Saya di FKIP, di Fisika, angkatan tahun 2010. Jadi ini setelah saya lihat materi judul pelatihan kewirausahaan dan inovasi bisnis, UPT pengembangan karir, kemudian ini bisnis online dan e-commerce, ini sebenarnya sangat erat dengan bisnis kami sekarang. Jadi pada saat Pak Dr. Jamil hubungi saya, ini saya bilang cocok sekali materinya. Ini kan tentang bisnis online. Dan kami sudah ke sana bisnisnya. Nah, sebelum itu saya kalau di kantor itu biasanya memang ada yel-yel. Jadi kalau kami mau malam atau sore itu tetap selamat pagi. Jadi kalau teman-teman saya mau perkenalkan yel-yel kami, kalau saya bilang selamat pagi, jawabannya pagi. Apa kabar? Luar biasa, dahsyat, yes, yes, yes. Pasti bisa. Enggak begitu? Ulang ya. Jadi selamat pagi. Pagi. Apa kabar? Luar biasa. Dahsyat. Yes, yes, yes. Pasti bisa. Tepuk tangan untuk teman-teman semua. Jadi sebenarnya saya punya dasar landasan kenapa saya itu masuk seminarnya ke kampus-kampus. Jadi saya di Prudential ini join itu tahun 2011 waktu saya semester 4 di Unpad. Jadi setelah saya setelah 7 tahun di bisnis Prudential Syariah, saya mengikuti seminar di Malaysia karena waktu itu saya sebagai mahasiswa saya juga berpikir kritis, maksudnya bagaimana sih supaya Indonesia ini maju, salah satunya Sulawesi Tengah. Ternyata setelah saya ikut seminar di Malaysia, itu kuncinya adalah mahasiswa di semester 7, semester 6, semester 7. Itu kunci bagaimana negara kita ini bisa maju ke depan. Jadi di Malaysia itu semua mahasiswa semester 6, semester 7 itu mereka aktif mengikuti seminar di luar dari kampus mereka, gitu. Nah, jadi mereka sangat menyukai seminar-seminar pengembangan diri seperti itu. Jadi teman-teman yang ikut di acara seperti ini, dan saya sangat senang juga. Saya baru tahu bahwa di UIN itu ada lembaga pengembangan karir. Setahu saya itu kalau di universitas lain itu belum ada. Itu luar biasa. Tepuk tangan untuk UIN. Nah, oke, jadi hari ini saya mau membawakan materi saya tentang berpikir 3 kali lipat dengan berpikir kreatif.
Jadi ini saya waktu kuliah semester 3, semester 4, saya mendapatkan undangan untuk seminar. Jadi saya dari asalnya itu dari Kabupaten Morowali. Ada dari Morowali di sini? Ada? Oh, alhamdulillah. Nah, jadi saya kuliah di Unpad itu waktu itu semester 4 saya ikuti seminar. Jadi saya pergi seminar ini waktu tahun 2012. Oke, yang pakai baju batik ini? Iya, ini. Ini mohon maaf ini, beda kan kalau di sampingnya? Ini 2018 Pak. Kan ya, yang terawat dengan tidak terawat kan? Jadi teman-teman, ini waktu kuliah itu memang jadi kan tahu sendiri posisinya mahasiswa kan. Jadi pulang dari kampus naik motor kesana kemari. Jujur saya ini baju saya ini baju pinjaman, celana juga dipinjam. Iya, karena memang kan tidak ada baju batik. Dulu kalau di kampus kan baju-baju kemeja atau baju apa. Sementara seminarnya kan resmi. Jadi pinjam juga celana kain sama teman. Karena memang posisinya keuangan sangat minim untuk beli baru. Jadi pinjam. Iya. Nah, jadi sebelumnya saya jelaskan teman-teman. Jadi Prudential ini bukan BUMN. Oke, Badan Usaha Milik Negara, ini perusahaan swasta. Prudential PLC itu Prudential Life Corporation. Jadi dia berdiri tahun 1848 dan pusatnya itu di London di Inggris. Nah, jadi kalau teman-teman pernah nggak dengar itu, pernah nonton film Titanic? Pernah kan? Nah, itu pasti hafal semuanya. Jadi Prudential itu pernah membayarkan klaim waktu kapal Titanic tenggelam tahun 1912. Itu ada 212 nasabah Prudential Syariah itu meninggal waktu kapal Titanic tenggelam tahun 1912 gitu. Jadi Titanic itu kan dari Perancis, kalau tidak salah dari Paris mau ke New York gitu. Jadi menurut penciptanya itu dia bilang kapal kami kapal terkuat di dunia, Tuhan pun tidak akan bisa menenggelamkan kapal kami. Jadi kapal Titanic itu terbuat dari baja. Dia punya lambung kapalnya. Jadi waktu itu pada saat di samudra, saya alhamdulillah sudah pernah ke Amerika. Saya lihat memang samudra Atlantik itu luas sekali. Jadi kapal itu kalau teman-teman naik pesawat itu luas sekali itu samudra Atlantik itu. Jadi memang jauh sekali, memang susah diselamatkan. Karena pada saat di kutub itu memang banyak posisinya banyak gunung es. Jadi karena terlalu pede, jadi bisa kita tabrak saja. Ternyata lambungnya pecah. Jadi Prudential Syariah ini, jadi kita perusahaan internasional, jadi berada di 4 benua. Jadi di benua Asia, ini di benua Eropa, di Inggris, kemudian di benua Asia, Afrika dan Amerika. Nah, Prudential untuk kita di pusatnya, kalau kami di Prudential Asia, pusatnya di Hong Kong. Kemudian mengenai aset perusahaan Prudential dunia itu 10.000 triliun. Kemudian untuk aset Prudential Asia itu 2.300 triliun, itu pusatnya di Hong Kong. Tidak, itu sudah dirupiahkan. Yang ini untuk Indonesia. Tahun 95 Prudential masuk ke Indonesia. Asetnya Prudential Indonesia 80 triliun. Nah, karena Indonesia ini punya banyak Muslim, 85% Muslim, sehingga Prudential ini kan konvensional. Jadi kayak bank BRI, ada BRI Syariah. Sekarang kan BSI, Bank Syariah Indonesia kan. Jadi semua ini lembaga keuangan itu ramai-ramai membuka unit syariah, gitu. Nah, dan lembaga asuransi pun membuka unit syariah, gitu. Tetapi belum ada sekarang perusahaan asuransi syariah itu yang berdiri sendiri. Itu perusahaan asuransi sekarang masih join bersama kayak artinya syariah, tapi dia belum berdiri sendiri.
kantornya itu masih bersama dengan konvensional. Nah, satu-satunya perusahaan di Indonesia yang sudah berdiri sendiri, syariahnya itu baru Prudential. Gitu. Jadi teman-teman, Prudential Syariah itu kemarin dapat penghargaan di Asia sebagai perusahaan asuransi syariah terbaik di Asia. Itu Prudential Syariah. Nah, jadi untuk berpikir kreatif, teman-teman juga harus, saya di sini tidak bilang menjelaskan kepada teman-teman bahwa perusahaan saya luar biasa atau mengajak teman-teman untuk menjadi mitra bisnis kami, tidak. Di sini saya hanya berbagi fakta-fakta kehidupan yang teman-teman, dan saya juga sangat berharap teman-teman bisa ketahui karena ini sangat penting. Ini saya pasti teman-teman setuju kalau kita hanya hidup satu kali di dunia ini, kan? Itu. Jadi ada 4 titik dalam hidup kita. Jadi 4 titik pertama adalah ini. Kita hanya satu kali jalan. Jadi kita ini sebenarnya dikasih tiket. Jadi kasih tiket satu kali jalan saja, nggak bisa balik. Ya kan? Contoh siapa namanya kita kecamatan? Rama. Umur berapa sekarang Rama? 20 ya? Semester berapa? Oh, semester 3. Tepuk tangan dulu untuk Rama. Rama dari mana? Makassar ya. Kan umur Rama 20. Apakah Rama ada penyesalan yang tahun lalu yang harusnya dilakukan tapi tidak dilakukan? Ada? Soal cerita. Banyak. Cuma satu. Tidak bisa diurai dengan kata-kata gitu. Terlalu boros sehingga saya tidak bisa contoh ini salahnya apa? Sabar atau menyakiti pacar ini harusnya saya tidak dulu misalnya apa namanya? Mungkin harusnya dulu saya bisa lebih cepat masuk kuliah, cuman saya lebih memilih untuk pergi berkelana lagi di Jawa. Oh, ke Jawa. Ya memang dari Jawa memang ya sekolahnya SMA-nya di sana, baru ke Jawa lagi, terus pulang. Alhamdulillah lantaran itu juga penyesalan, tetap menyesal lambat kuliah, tapi ada hikmah di balik semuanya. Tepuk tangan untuk teman-teman. Luar biasa. Jadi teman-teman, itu hanya contoh kecil. Jadi kita kan cuma satu kali jalan. Artinya maksudnya tadi saya contoh umur Rama 20 tahun. Dia tidak bisa mundur ke umur 19 tahun kan? Ya. Nah, ini ada penelitian yang dilakukan kalau tidak salah dari TV One. Dia meneliti 80% orang pensiun itu semua menyesal. 80% orang sudah umur 60, 65 menyesal sekarang. Jadi ditanya penyesalannya sama, rata-rata sama. Kenapa di usia pensiun menyesal? Semua sama, rata-rata 80% mengatakan bahwa saya menyesal kenapa di usia mudaku saya tidak menerapkan semua produktivitas yang saya miliki. Kenapa saya dulu waktu saya masih muda saya membatasi diri saya. Sebenarnya saya lebih tinggi lagi pencapaian yang saya bisa raih, tapi saya membatasi diri saya sendiri. Nah di usia tua saya baru sadar. Tapi kan saya nggak bisa lagi balik ke umur 30. Begitu. Kemudian ada orang terkaya, salah satu orang terkaya yang punya aset triliun, bertemu dengan anak muda umur 30 tahun. Jadi anak muda itu bertanya, beliau itu umur 70 tahun, 75 tahun, punya harta triliun. Seorang anak muda 30 tahun bertanya, Pak, Bapak kan sudah kaya, Bapak sudah hebat, sudah merasakan semua kekayaan. Apa yang Bapak inginkan hari ini? Kira-kira dengan keuangan yang besar itu. Dia bilang, kalau bisa, saya beli umurmu. Saya mau kembali lagi ke umur 30 tahun. Bisa nggak tukaran umur? Jadi umur 70 dia beli, uangnya 1 triliun.
kembali lagi umur 30. Kenapa? Saya banyak hal sebenarnya yang saya bisa lakukan di umur 30, tapi saya lewati. Jadi teman-teman, yang pertama kita setuju kan kita tidak bisa mengatur bagaimana kita lahir, bagaimana siapa orang tua kita, di mana kita lahir. Seharusnya kan kalau bisa di-request pada saat kita di alam sebelum lahir di dunia, kan kita bisa request, ya Tuhan kalau bisa saya lahirnya di Korea, atau kalau bisa saya lahirnya di Barcelona. Kan tidak bisa kan? Jadi kita tidak bisa mengatur. Kemudian kita juga tidak bisa mengatur bagaimana kita meninggal. Bisa tidak kita atur? Nah, jadi titik 1, 2, 3 teman-teman tidak bisa kontrol. Yang bisa kita kontrol hanya titik keempat. Jadi titik keempat adalah bagaimana kita mengisi sejak kita lahir sampai kita meninggal. Nah, ada 3 pilihannya. Cuma 3 pilihan. Pertama, bisa memilih manusia yang sangat rendah produktivitasnya, bisa memilih manusia menjadi manusia rata-rata, atau menjadi manusia yang sangat produktif. Nah, sekarang teman-teman pilih yang mana? Soalnya cuma ini bisa dipilih. Pilih yang mana kira-kira? Kelompok sangat produktif itu hanya 1%. Siapa kelompok di dunia yang posisinya 1% sekarang? Hah? Jadi untuk dunia dulu, yang kelompok 1% adalah orang-orang yang memiliki kekayaan, 90% di bumi. Jadi uang yang ada di dunia ini hanya dimiliki kurang lebih 1% orang dengan jumlah uang 90% itu. Salah satunya 10 orang terkaya. Pertama Jeff Bezos, Elon Musk, Mark Zuckerberg, pemilik Facebook, pemilik YouTube. Jadi mereka itu kenapa bisa seperti itu? Karena mereka sangat produktif. Nah, kalau ini adalah orang rata-rata, tidak juga terlalu tidak produktif, tapi juga produktif juga. Tapi saya harap kalau ada yang memilih ini berarti yang C ini berarti ada kesalahannya waktu dia sekolah SD atau SMP. Jadi memang setelah saya seminar training di mana-mana, tidak ada yang memilih produktifnya rendah. Semua paling standar, rata-rata atau paling sangat produktif. Nah, ini kan teman-teman mengikuti seminar wirausaha. Saya akan bagikan nanti materi saya sesuatu hal yang bisa menggelitik pikiran teman-teman. Kalau teman-teman bisa terbuka pikirannya, itu hasilnya kan luar biasa. Setelah lulus nanti bukan jadi orang biasa, itu akan jadi luar biasa. Sebenarnya dari ini dulu dibereskan, mau jadi kelompok mana. Nah, boleh sharing dari cewek, kalau lulus nanti mau apa? Apakah kan dulu kan orang kalau saya lulus menjadi PNS Pak, kalau lulus saya mau jadi pegawai di mana gitu, atau saya mau di mana atau di mana? Ada nggak yang bisa sharing? Lulus nanti dari UIN mau kemana? Mau kerja di mana? Ada bisa satu orang aja? Kita lulus nanti rencananya kemana? Kalau lulus nanti dari UIN, ada nggak perencanaan ke depan saya atau kayaknya kerja di sini atau bisnis apa? Oh, insya Allah saya rencana saya itu lanjut S2 insya Allah di UIN Suka atau tidak di UINSA Surabaya. Iya, setelah lulus dari itu kemana arahnya lagi? Cari pekerjaan. Nah, pekerjaannya itu kan masih tidak jelas kan? Pekerjaannya kemana? Bidang apa? Iya, jadi kalau kita kan sering pakai Maps kan?
contoh kalau teman-teman mau ke Makassar, bingung jalan kemana, bisa kan pakai Maps. Tapi kalau titiknya salah bisa sampai. Nah, jadi kita harus punya peta dari sekarang. Harus kemana, pekerjaan apa. Kan kalau bilang, di mana kamu tinggal lama? Oh, saya tinggal di Makassar, jalan Petarani. Petarani mana? Nah kan? Jadi kita bekerja di mana? Sebagai dosen, pengajar. Dosen. Tepuk tangan dulu tuh siapa? Zahra ya, oke. Jadi dosen luar biasa itu, mencerdaskan Mas. Nah, jadi sudah ketemu. Nah, teman-teman, itu namanya tadi apa? Mindset. Apa namanya? Mindset, cara berpikir. Jadi saya sama seperti Zara dulu. Waktu saya kuliah, sejak saya SMA, tujuan saya pada saat saya lulus, saya harus jadi guru. Pokoknya saya sangat jatuh cinta jadi guru. Serius, karena guru saya, guru fisika itu cerdas sekali, pintar sekali. Akhirnya saya ikuti jurusan fisika. Nah, cara kita berpikir itu berasal dari mana? Pertama dari satu lingkungan, ya, dari lingkungan yang pertama. Kedua dari buku yang kita baca. Ketiga dari apa yang kita nonton. Yang keempat, teman kita yang terdekat siapa. Jadi untuk menjadi sangat produktif, setelah diteliti, Anda harus punya penghasilan. Kalau untuk diri rata-rata saja, minimal per tahun 800 juta per tahun. Itu sudah diteliti loh. Jadi maksudnya, kalau mau menjadi manusia yang rata-rata, yang hidupnya produktif, itu harus punya penghasilan berapa? 800 juta per tahun. Coba bisa dibagi nggak itu? 800 juta bagi 12 berapa? Bro? 70 juta bro? 70 berapa? Ada yang bisa? 66 juta kan? Ya. Jadi dulu mindset saya sama seperti Zara. Saya kalau lulus jadi guru. Pokoknya tidak ada istilah, harus jadi guru. Setelah saya ikut seminar itu, saya berpikir, kalau saya mau menjadi orang sangat produktif, karena produktivitas ini bukan hanya sekedar kerja, ya, tapi hasil juga, betul nggak? Nah, jadi saya telepon guruku, jadi dia bilang ini waktu saya ikut seminar, apa Anda 5 tahun ke depan atau 10 tahun ke depan itu tergantung pilihan Anda sekarang. Dan apa kamu sekarang itu tergantung pilihan kamu 5 tahun lalu. Nah, waktu itu saya telepon, Pak Guru, boleh nggak saya tahu punya penghasilan jadi guru itu berapa kan? 1 bulan? Boleh nggak saya? Boleh kan? Artinya kan saya mau menyamakan peta saya. Saya tidak mau map saya salah. Jangan sampai, kan gini. Dulu waktu teman-teman masih SMP, SMA pasti punya impian, kalau saya nanti kerja semua bahagiakan orang tua. Ya kan? Saya mau bangun rumah ada kolam renangnya. Saya mau beli mobil yang pintunya cuma 1, jadi seorang masuk sebelah kiri, satu saja. Ya kan? Kalau saya nanti kerja, anakku kuliahnya di luar negeri. Ya kan? Nah, setelah saya tanya guru saya, maaf nih Pak, boleh tahu sudah berapa tahun jadi guru fisika? Ini sudah 15 tahun. Oh begitu. Boleh saya tahu Pak, maaf ya, gajinya Bapak itu berapa sebulan? Biasa itu 6 juta tambah sertifikasi, dia bisa 10 juta sampai 11 juta per bulan. Nah, kalau teman-teman punya mindset tinggal di daerah atau di mana, pasti wow, luar biasa, dahsyat, besar sekali itu, ya kan? Tuh syukur. Jadi kita kan dengan ada pemahaman alhamdulillah, bersyukur yang sudah ada, kan? Maksud alhamdulillah 10 juta syukur sekali. Pada saat itu, kira-kira pertanyaan saya, dengan gaji 10 juta, kita ada teman-teman tadi membeli mobil yang pintunya 1,
mau bangun rumah yang ada kolam renangnya, apakah bisa? Jadi itu sudah diteliti juga. Penelitiannya di Indonesia, kalau kita mau hidup hidupnya kita itu berada di kelompok menengah, itu minimal punya income per bulan wajib 20 juta per bulan. Itu harus teman-teman pikirkan, itu kenyataan. Kalau mau kaya, minimal dia 100 juta per bulan. Nah, kembali lagi, teman-teman mau pilih di mana? Ya kan, ini kan pilihan, ini kan match-nya. Gitu. Jadi, setelah kita tahu arah kita, setelah waktu itu, saya tahu arah saya bahwa saya ini berarti mindset saya bukan 10 juta per bulan. Karena tidak cocok ini. Karena saya punya impian membeli bikin rumah, mobil, kasih orang tua. Bagaimana sih? Kayaknya tidak cocok ini. Itu pun jadi guru harus 15 tahun dulu, ya kan? Jadi umur saya 25 tahun jadi guru, tambah 15 tahun jadi berapa? 40 kan? Nah itu artinya mindset saya tidak cocok. Akhirnya saya merubah petanya, gitu. Teman-teman harus sadar bahwa hari ini saya kalau bahas ini sangat semangat karena ini adalah materi yang sangat tidak diajarkan pasti di kampus. Tapi ini sangat penting pada saat teman-teman keluar dari kampus. Jadi di luar negeri, di Amerika atau di negara maju, Jepang, itu mereka luar biasa, majunya luar biasa. Setelah saya perhatikan, ternyata mereka itu memang yang pertama SDM-nya tinggi, cerdas-cerdas, suka menciptakan sesuatu. Jadi teman-teman, hari ini harus punya mindsetnya ke arah mana. Nah, tidak ada kata lain setelah diteliti lagi untuk memiliki income 60 juta per bulan, ada 4 caranya. Ada berapa? Ada 4 caranya. Cuma di sini mungkin tidak masuk. Yang pertama hanya saya sampaikan saja, kita jadi profesional. Contoh kita menjadi CEO. Jadi mungkin di sini Zara bisa jadi CEO-nya Tokopedia, CEO-nya apa ini? Shopee, ya kan? Bisa punya income kayak tadi 800 juta per tahun, tapi kalau jadi CEO, jadi bisa jadi karyawan. Yang kedua, kita bisa jadi profesional seperti dokter, seperti pengacara atau artis. Ya kan? Yang ketiga, kita jadi penjual, pebisnis. Nah, dari deretan ini, untuk menjadi dokter itu tidak mudah juga. Kita butuh biaya yang sangat mahal, kemudian kita butuh waktu yang sangat lama. Untuk menjadi artis juga tidak mudah, itu persaingan sangat tinggi. Untuk menjadi pengacara pun juga sangat tidak mudah. Kemudian untuk menjadi CEO itu tidak mudah sekali. Syaratnya minimal kamu lulusan Amerika. Ya dong. Menteri Pariwisata kita siapa? Sandiaga Uno itu lulusan Amerika. Maka jangan heran kalau luar biasa kecerdasannya. Jadi untuk menjadi CEO persaingan sangat tinggi. Salah satunya kita harus lulus di universitas minimal di luar negeri. Gitu. Persaingan sangat tinggi. Saya dulu melihat ini jalannya mau kemana bisa 800 juta per tahun ini jadikannya. Tidak ada kata lain, kita harus berbisnis. Harus apa? Bisnis. Nah, cocok tadi dijelaskan Bu Eva. Jadi memang tidak ada jalan lain, yaitu kita harus jualan. Itu adalah cara yang paling mudah, efektif untuk mencapai, bisa untuk mencapai 800 juta tadi itu per bulan. Gitu. Sorry, 800 juta per tahun atau 66 juta per bulan. Kembali ke jualan. Nah, ada satu cerita lagi. Ada ayam, ada orang pemelihara ayam. Jadi ini mindset lagi, kembali ke mindset. Dia sudah 10 tahun pelihara ayam. Dia punya 100 ekor ayam. Jadi
Ada temannya dari Amerika, jalan-jalan, dia lihat ayamnya. Bisa nggak ini kita kerjasama? Dia bilang, kerjasama apa? Ini ayammu, saya bawa di rumahku. Untuk apa? Pokoknya adalah, pokoknya kita kerjasama. Ini saya melukis ayam. Dia bilang ini yang punya, usah, kau beli saja. Jadi 100 ayam kali 100.000 jadi berapa? 10 juta. Setelah dilukis, beliau lukis ayam ini lukisannya itu terjual $86.000. Itu senilai 1,2 M. Ya, jadi ayamnya berapa lakunya? Dia sudah puluhan tahun loh dia pelihara ayam. Ada orang tadi karena dia tahu dia mau apakan ayam itu, bukan dia jual begitu, tapi dia lukis, terus dia jual di pameran lukis, lakunya itu. Jadi teman-teman, untuk mendapatkan hasil yang sangat produktif seperti ini, teman-teman tidak bisa hanya mengandalkan kerja keras. Bisa nggak kita andalkan kerja? Bangun pagi, semangat kerja masuk tiap hari, tapi tidak ada juga hasilnya. Tiap hari dia pelihara ayam, tiap hari dia kasih makan, dia kasih masuk di kandang, dia bersihkan kandangnya. 10 tahun loh, dia nggak dapat berapa? 10 juta. 10 juta kan? Nah tadi itu orang yang datang, dia cuma lukis. Ini lagi adalah cara ini bukan kreatif ke orangnya. Kira-kira kreatif nggak orang ini tadi bisa dapat itu? Kreatif. Ya? Jadi setelah saya pelajari hidup ini harus kreatif. Jadi contoh, siapa bisa membantu saya untuk yang di belakang ini kacamata siapa namanya? Nah, ada kalkulatornya kan? Coba. Kalau Zara menjadi dosen, sorry ya saya hanya menghitung saja. Zara jadi dosen, dia punya gaji rata-rata berapa gitu? Anggaplah berapa ya rata-rata ya? Tapi dosen baru lah Pak. Dosen baru. Iya, ada 10 juta per bulan. Nah, 10 juta kali setahun berapa? 20. Kali 10 tahun. 10 juta kalau 12 bulan berapa? Kali 10 tahun lagi 1,2 M ya? Nah, Sarah perlu kerja 10 tahun untuk mendapatkan 1,2 M. Kalau saya bisa mendapatkan uang 1,2 M satu hari. Bisa nggak? Bagaimana caranya? Ya, 10 tahun loh kesana kemari dia berjuang toh. Dia 10 tahun kerja, saya 1 hari. Atau dia 1 hari, 1 tahun lah saya kerja, dia 10 tahun. Jadi teman-teman, jangan terjebak dengan kata-kata kerja keras. Apalagi teman-teman sekarang kan mahasiswa, orang-orang cerdas. Orang cerdas yang bisa mendapatkan uang itu bukan dengan sorry ya. Jadi bersyukur teman-teman bisa kuliah di sini. Tepuk tangan untuk teman-teman semua. Jadi bersyukur bisa kuliah di UI karena luar biasa. Apalagi ada lembaga pengembangan karir seperti ini sehingga kita bisa ketemu. Dan kita ketemu bukan karena kebetulan. Percaya? Ada rencana Allah di belakang kita. Ya kan? Saya ini teman-teman, saya sibuk sekali. Bulan lalu saya dari Amerika. Saya bisa di sini. Jadi bisa lihat saya dari Amerika ini. Jadi apa yang sekarang terjadi di negara Amerika dalam 20 tahun sampai 100 tahun ke depan pasti akan terjadi di Indonesia. Jadi tahun 2012 saya bermimpi saya mau ke Amerika, ke New York, bisa belajar di negara maju. Jadi alhamdulillah
terwujud. Jadi ini di patung Liberty. Bukan patung kuda itu. Jadi teman-teman, ini saya sampaikan bahwa inilah yang maksud saya, kalau saya di Prudential Syariah ini baru kerja juga 10 tahun. 10 tahun. 2017 saya ke Sydney, Australia. Nah, itu belajar juga. Dan itu semua kan dari perusahaan Prudential Syariah yang membawa kita ke sana. Nah, ini teman-teman waktu di USA, di Amerika, teman-teman saya tidak menyangka bisa ke sana karena itu perjalanannya 24 jam pesawat. Jauh sekali, pokoknya jauh. Tapi kan naik pesawat juga, tapi terasa jauh sekali. Jadi teman-teman, ini saya ketemu di Amerika, kenal kan? Tahu. Jadi Panji sekarang itu ternyata sudah di Amerika, dia sudah pindah di New York. Waktu itu kami ada awas naik, ada penghargaan. Jadi ketemu beliau, dia jadi pembicara. Nah, Amerika. Ini kota New York. Jadi kalau kita mau ke patung Liberty tadi, kita dari sini menyeberang pakai kapal pesiar, kurang lebih setengah jam baru sampai ke patung Liberty. Patung Liberty adalah salah satu 7 keajaiban dunia. Patung Liberty dibuat di Prancis. Di tahun berapa itu? Diangkut pakai kapal ke Amerika. Jadi patung Liberty ini adalah, jadi hanya saya, lambang kemerdekaan Amerika. Jadi ternyata ini kalau kita lihat, ini kan dekat dari foto kan kayak patung-patung biasa kan. Ini gedung ternyata ini besar sekali. Ini di dalam sini kayak mall besarnya. Terus di dalam sini ada lift naik sampai ke atas. Di sini ada ruangan yang di dalam sini. Kalau teman-teman pernah ke Monas kan, Jakarta? Kalau di Monas, ternyata ada juga ruangan bisa naik lift kan? Jadi saya dulu kiranya cuma patung begitu, dan ternyata ini besar sekali. Cuma kan kita bawa foto dari jauh, dan bisa kalau ini kan patungnya besar sekali, jadi kita berapa meter, 100 meter mungkin baru bisa kita dapat itu patungnya. Kalau kita terlalu dekat, cuma kelihatan setengah saja. Oke, ini hanya sedikit. Jadi teman-teman, dalam 10 tahun di tahun 95 di Amerika itu yang maju itu adalah bisnis finansial. Yang kedua energi, yang ketiga motor, bagian motor, retailing, penjualan eceran, food, teknologi, pengembangan. Nah, setelah tahun 2002 di ranking kembali, bisnis apa yang akan maju? Jadi tetap finansial. Tetap apa? Tetap finansial. Padahal itu tahun 95 sampai 2002 kurang lebih 27 tahun. Coba. Cuman yang level energi turun. Dia tahun 2022 sudah jadi kesehatan. Ya? Nah, apa yang terjadi di Amerika? Ini kan majalahnya, ada dari majalahnya, majalah Fortune ini. Yang saya kasih dia teman-teman ini dari sini, majalah Fortune. Apa yang akan terjadi di Amerika akan terjadi juga di Indonesia. Nah, sekarang teman-teman bisa lihat, sekarang sudah ramai itu aplikasi finansial di Indonesia, ya, seperti OVO, Dana, kan aktif itu. Kemudian healthcare tentang edukasi kesehatan itu sudah mulai. Tapi Amerika sudah dulu itu. Nah, kita akan mengikuti pasti mereka, pasti, tidak bisa tidak, karena itu negara yang menciptakan segala sesuatunya. Di sana mata airnya. Teman-teman pakai Facebook kan? YouTube. Nah, dari mana itu? Nah, internet didapatkan di mana? Internet, kalau kita buka www. Itu dari mana? Itu kode, itu Amerika punya. Jadi memang negara adidaya, maksudnya Amerika itu dia kuasai bumi. Selama kau buka internet pakai www. Pasti dia bisa baca di sana. Paham?
Makanya Amerika tidak bisa masuk sana, teroris agak susah. Tapi dulu tahun 2000 berapa itu masuk teroris dibajak itu pesawat itu. Iya, gedung dia BTS itu. Saya saja waktu di Times Square, waktu di Amerika, saya lagi live pakai Facebook, itu langsung diblokir Facebookku. Diblokir. Kenapa diblokir? Jadi keterangannya siaran Anda tidak bisa terlihat di Rusia. Bayangkan, dia tahu apa yang kita siarkan. Mereka blokir. Gitu. Jadi kita sekarang ini pemakai, ya. Elon Musk dari mana? Ya, dia yang menciptakan mobil listrik. Kenapa mereka hebat? Kira-kira kenapa? Karena ini, Pak. Kenapa? Jadi siapa pemilik YouTube terkaya di Indonesia? YouTuber. Yang paling kaya, orang kayanya yang pemilik YouTube. Contoh siapa? Atta Halilintar, ya, Raffi Ahmad, kan? Itu sampai miliaran penghasilannya tiap bulan. Nah, semua pemilik YouTube sedunia itu kena pajak 10% dari Amerika. Jadi meskipun kita di Indonesia, dia kena pajak itu. Makanya tuh Amerika tambah kaya. Jadi bisa. Jadi setelah saya pelajari ini barang, ternyata untuk menjadi negara kita maju, kita dulu yang maju. Betul kan? Keluarga kita yang maju dulu kan? Nah, bagaimana Rama? Kok bisa nggak maju dengan penghasilan 10 juta per bulan? Hah? Harus lebih kan? Kenapa Amerika maju sekali? Uangnya banyak. Jadi saya waktu ke Amerika, saya bawa uang 10 juta kan? Oh sudah banyak. Pas saya ke penukaran dolar, itu 10 juta jadi 6 lembar. Jadi 600 dolar saja, setara dengan 10 juta. Jadi mereka kalau dari Amerika ke Indonesia, dia bayar makan nasi goreng di sini, kita tahu dia cuma $1 ini. Di sana kita makan nasi itu 150.000. Aqua kayak aqua botol di sini kan kita harganya 6.000, 5.000 kan, di sana 30.000. Jadi kekuatan ekonominya sangat kuat. Nah, yang saya mau berikan mindset baru kepada teman-teman, bagaimana ke depan teman-teman punya finansial yang kuat. Itu. Ya? Contoh ya. Kalau saya umpama punya penghasilan 10 juta per bulan ke depan, bagaimana caranya saya bisa beli mobil? Bagaimana caranya saya bisa sekolahkan anak saya lebih bagus daripada saya? Jadi mindset yang pertama yang saya mau tanamkan dan tergantung teman-teman adalah, pertama adalah finansial yang kuat. Dengan finansial yang kuat, teman-teman akan mendapatkan SDM yang kuat. Contoh, yang bisa kuliah di sini kan tidak semua bisa di UIN. Ada kan orang menganggur kan? Ada anak menganggur tidak bisa masuk kuliah. Coba tanya kenapa? Gara-gara apa? Gara-gara uang, kasihan orang tua yang bisa kasih kuliah. Makanya saya bilang bersyukur teman-teman bisa kuliah di sini di UIN. Tepuk tangan dulu untuk teman-teman semuanya. Jadi itu pertama, orang tuanya teman-teman karena punya finansial yang bagus sehingga dia bisa menyekolahkan anaknya, sehingga terbentuk SDM, sumber daya manusia anaknya maju, sehingga keturunan keduanya akan lebih maju atau mundur? Nah, jadi fondasi utama finansial kuat. Contoh, ada teman itu papanya cuma tamat SD, pokoknya dia tidak tahu apa, dia cuma tahu bajuan, yang itu anaknya kalkulator. Waktu saya ketemu mau jadi nasabah, dia mau bayar 100 juta, tapi dia telepon dulu anaknya di Jogja. Nah, ini saya masuk asuransi, bisa dibantu nak. Jadi semua anaknya yang urus, karena anaknya cerdas. Papanya banyak uangnya, tapi dia tidak tahu mau hitung-hitung, mau ini, tidak tahu. Pak Haji ada email? Tidak. Apa itu email? Tidak tahu email.
ada nomor WhatsAppnya kita, oh cuma biasa saya bantu. Jadi orang tua punya finansial yang kuat sehingga anaknya bisa kuliah, SDM-nya naik. Nah, keturunan ke bawahnya lebih besar, lebih bagus lagi. Nah, ini teman-teman kan sesuai materi. Nah, sekarang berubah zaman, tidak lagi seperti dulu. Kita itu kalau buka usaha toko kayak, oh kalau saya nanti buka toko, saya beli tanah, saya bangun ruko, susun jualan di situ. Itu kan zaman dulu kan. Nah, coba lihat, ini masa depannya, ini akan terjadi juga di Indonesia. Ini Uber, perusahaan taksi terbesar di dunia, tidak memiliki mobil. Coba, tidak ada mobil, dia taksi, tapi tidak ada mobilnya. Facebook, perusahaan media paling populer di dunia, tidak membuat konten. Tidak konten. Pengecer Alibaba.com, pengecer paling bernilai, tidak memiliki inventaris, dia tidak bikin produk. Airbnb ini penyedia akomodasi terbesar di dunia, tidak memiliki properti. Nah, ini sudah, kalau di Amerika sudah jalan. Jadi di sini kan masih pakai kayak hotel kan. Di Amerika kita bisa sewa rumahnya orang pakai aplikasi. Jadi maksudnya semua ke depan itu kayak mau punya taksi, kayak Grab, Gojek, itu kan dia kan tidak punya. Tokopedia kan dia tidak punya jual, orang yang berjual di situ. Setiap kita transaksi, Tokopedia dapat 2%. Gitu. Jadi berubah dunia ke sistem digital marketing namanya, digital online. Jadi penjualan sudah seperti ini nanti. Nah, seperti jadi ke depan ini kalau mau berbisnis, itulah tadi arah pemikiran mindsetnya itu teman-teman harus memikirkan dari sekarang mau punya penghasilan seperti apa, kemudian ditentukan dengan pekerjaan apa yang saya dapatkan dan apakah nyambung dengan saya punya impian. Nah, seperti ini bisa jadi. Jadi zaman dulu orang itu sangat kuda itu adalah transportasi orang kaya dulu. Nah, kuat kan? Setelah berubah dari zaman pertanian ke zaman industri, ditemukanlah mesin. Mobil itu bisa menyamai 1000 kekuatan kuda. Artinya apa? Perubahan zaman, contoh, dulu kan kita berada di zaman batu. Masih ingat kita punya nenek moyang kan? Zaman batu. Kemudian zaman berburu. Jadi dulu kalau orang mau makan, berburu dulu. Suka nonton film-film zaman dulu kan? Kalau mau makan daging, berburu rusa. Nah, kemudian di pertanian lagi. Jadi karena orang tua kita ini sadar, oh ternyata kita tidak usah berburu. Kita ternak saja itu sapi, itu kambing. Nah, pertanian. Dulu orang dulu tinggal itu berpindah-pindah tempat karena apa, mencari sumber makanan, ubi apa. Sekarang orang sudah bisa pindah-pindah, kita tanam sendiri. Berubah zaman ke zaman industri. Nah, dulu banyak perusahaan yang memiliki bisnis-bisnis seperti pengangkutan kuda. Pada saat ditemukan industri mesin, ini bisnis yang berhubungan dengan kuda hancur. Digantikan dengan apa? Mesin. Dulu waktu kita lihat orang membajak sawah pakai apa? Pakai cangkul, pakai kuda, pakai kerbau kan? Kerbau. Nah, sekarang pakai apa? Mesin. Nah, jadi teman-teman, ke depan ini akan berubah zaman. Kita sekarang di zaman teknologi. Ini kan sekarang zaman teknologi. Kita masuk ke zaman informasi. Zaman apa? Informasi. Kita bisa membuka semua informasi dunia dalam 1 detik. Bisa?
atau ke YouTube, bagaimana cara ini, semua bisa. Tetapi karena terlalu banyak informasi itu jadi masalah juga. Jadi apa? Masalah karena terlalu banyak yang masuk. Coba kalau Zara makan ikan, makan daging, makan telur, makan palu mara, masuk semua. Masalah enggak? Karena terlalu kaya jadi dimakan semua kan. Jadi penyakitnya kolesterol, ya kan? Jadi kita harus diet informasi. Harus apa? Diet juga informasi. Maksudnya dipilah itu informasi. Mana yang penting, mana yang bagus untuk saya di masa depan, mana yang tidak. Yang sembarangan terima-terima aja, apalagi hoax paling parah. Nah, tahun 2022 kemarin setelah COVID, itu yang dibutuhkan nanti ke depan untuk hard skill itu analisis data, web development, digital marketing, project management. Nah, soft skillnya kolaborasi kerja tim, berpikir kritis, pemikiran analitis, kecerdasan emosional, dan komunikasi secara online. Nah, itu nanti dibutuhkan. Jadi di sini lebih dibutuhkan kreativitas kita ke depan, gitu. Nah, jadi saya juga sudah menjalankan berpikir kreatif. Alhamdulillah setelah saya jadi berpikir kreatif itu artinya kita imajinasi kita tinggi, rasa ingin tahu besar, lebih berenergi, memiliki batasan yang logis pada diri sendiri, mau menjadi masukan. Nah, saya tahun 2000 waktu COVID. Nah, ini teman-teman pelajaran penting. Semoga masih ada waktu sedikit. Waktu COVID, semua lembaga keuangan itu berpengaruh karena tidak berjalannya ekonomi. Ya. Termasuk kami di bidang finansial, di bagian asuransi berpengaruh karena kami tidak bisa ketemu langsung dengan nasabah. Tidak boleh, tidak, pokoknya di hari itu dipaksa semua harus online. Mau mengurus semuanya harus online, harus pakai aplikasi, tidak boleh bertemu. Jadi waktu COVID-19 semua penjualan yang kami lakukan itu di kantor semuanya prospeknya online. Ada dua macam agent yang kerja di kantor. Ada yang mengeluh, oh ini COVID, bagaimana sudah kita sudah tidak makan, tidak ada penghasilan. Tapi ada yang berpikir kreatif. Dia berpikir bahwa ini bukan masalah, ini ada hikmahnya, ya kan? Seperti dibilang Rahmat tadi, ada hikmahnya. Nah, saya berpikir waktu itu, kira-kira saya mau jadi orang yang mengeluh atau saya mau jadi orang yang kreatif. Maksudnya, apakah dari kejadian COVID ini akan memberikan dampak positif atau negatif untuk hidup saya? Itu tergantung saya sendiri. Jadi waktu itu saya berpikir kreatif, gimana ya saya supaya pada saat COVID ini penjualan saya justru naik. Nah, ternyata kabar baiknya waktu COVID kami kan bergerak di bidang asuransi jiwa dan kesehatan. Tiba-tiba itu penjualan asuransi syariah itu naik 5 kali lipat. Itu naik karena kesadaran orang tentang asuransi itu meningkat. Ada orang yang baru kemarin kita lihat sudah meninggal karena COVID. Ada orang yang dokter, bahkan ada dokter kan yang tahu kesehatan kena COVID meninggal. Ya kan? Jadi di Corbuzier saja kena COVID hampir meninggal. Kalau bukan dokter melalui yang hebat, meninggal karena COVID. Jadi waktu COVID ternyata penjualan naik. Nah, disitulah kesempatan saya untuk berkreativitas, sehingga selama COVID justru saya melakukan penjualan secara online, belajarnya lewat Zoom meeting semuanya kan, yang awalnya tidak lakukan seperti itu. Jadi berubahnya memang tidak enak, tapi untuk kebaikan di ke depan, sehingga saya bisa beli mobil kedua. Jadi ini waktu COVID, gitu. Ini waktu COVID ini, saya beli mobil ini tahun 2020. Orang waktu COVID balik ditarik mobilnya. Ya, ada yang pergi di dealer minta tolong kalau bisa dikasih kemudahan apa kan. Nah, kemudian saya bisa bangun rumah dari 2021 sampai 2012 selesai 1 tahun. Ini nilai rumah ini kurang lebih 500 juta.
itu hasil kerja saya dalam waktu 1 tahun. Tambah mobil itu berdiri 1 miliar. Gitu. Jadi itulah berpikir kreativitas itu artinya kita mencari apa hikmahnya, kemudian bagaimana caranya kita menyesuaikan diri kita. Jangan kita jadikan masalah contoh perubahan hidup itu sebagai kendala. Ternyata itu untuk kebaikan ke depan. Nah jadi teman-teman, nah saya juga mencapai MDRT. Kemudian dari saya ke Amerika, semua itu hasilnya dari berpikir kreatif di masa-masa ini startupnya klub bintangnya di Prudential. Nah ini saya masuk di $9 roundtable. Ini adalah kalau kayak dokter itu kan ada ini Ikatan Dokter Indonesia kan. Nah kami di bisnis asuransi itu ada namanya MDRT, $1 Million Roundtable. Itu artinya itu organisasi independen yang berpusat di Amerika. Nah saya terdaftar di situ. Syaratnya itu harus punya milion, artinya harus punya minimal 1 miliar per tahun income-nya baru bisa masuk ke MDRT. Gitu. Ya, apa itu berpikir kreatif? Cara berpikir di luar batasan masalah yang ada, ataupun cara berpikir dengan menggunakan perspektif baru, berpikir di luar kotak. Cara berpikir baru di luar cara berpikir yang sebelumnya, berpikir berbeda daripada orang-orang pada umumnya berpikir. Waktu Wright bersaudara menemukan pesawat terbang, itu ternyata sebelum dia menemukan pesawat itu, ada orang yang sudah menemukan pesawat, dan itu orang sangat kaya, dikasih sama orang tuanya dan dari perusahaan modal 1 triliun untuk membangun pesawat, tapi dia tidak berhasil. Wright bersaudara, dia menemukan caranya, dia berhasil mendapatkan pesawat tahun 1923 kayaknya. Wright bersaudara menemukan, makanya teman-teman bisa naik pesawat sekarang, ada penemunya itu. Nah kenapa? Kan dia berpikir di luar nalar. Orang lain kan bilang begini, mana bisa kita terbang? Zaman dulu kan, sedangkan lihat mobil saja orang heran, apalagi mau lihat pesawat terbang. Nah jadi itulah, kalau kita tidak kreatif, tidak bisa kita mendapatkan penemuan yang besar. Jadi teman-teman, kita punya sama-sama waktu 1 jam, tapi berapakah jarak yang kerja yang Anda bisa raih jika memiliki waktu yang sama 1 jam? Nah, kita semua sibuk cari uang dengan kerja keras. Saya bilang kerja keras tidak penting, bukan kerja keras saja, bukan tidak penting. Kerja keras penting, tapi tanpa memilih cara-cara yang efektif akan susah untuk mencapai. Contoh, meskipun kamu memiliki waktu 1000 tahun, kamu tidak akan bisa capai goalmu, karena untuk sukses butuh produktivitas dan bukan berapa lama waktumu di dunia, tetapi seberapa produktif aktivitasmu setiap harinya. Jadi saya dulu waktu di kampus, pulang dari kampus, dari kuliah, saya pergi lagi ke kantor, prospek, belajar, seminar, training. Pokoknya waktuku itu sibuk dengan hal-hal yang produktif. Makanya sekarang alhamdulillah dunia ini sekarang sangat ringan saya jalani. Tahun depan ini kami mau ke Milan, ke Italia. Saya bangun rumah orang tua, jadi semua mudah. Saya beli mobil ketiga, semua mudah. Anak-anak mau sekolah, karena awalnya saya sudah keras dari diri saya dengan hal yang produktif, sehingga ke depan hidup saya tidak susah. Gitu. Oke? Nah seperti ini pilihannya. Jadi untuk punya waktu 1 jam, kalau kita jalan kaki cuma 4 km kita dapat, lari 8 km, naik sepeda 30 km, naik motor 100 km, naik mobil 200 km. Teman-teman pilih yang mana? Kalau punya waktu 1 jam, jarak paling jauh pakai apa? Mudah? Nah, kalau ini seperti tadi saya contohkan Zara dia bisa kerja 10 tahun, bisa punya penghasilan 1,2 miliar. Saya bisa dapat 1 jam dengan bekerja, bisa dapat penghasilan 1 miliar. Bisa. Dari apa? Mode apa? Dari mode transportasinya. Ini melambangkan pekerjaan. Teman-teman bisa punya waktu 1 jam gali got.
Digaji berapa? Orang kerja, ya? Orang jadi buruh, 1 jam. Tidak ada orang kerja jadi buruh 1 jam. 12 jam dari pagi sampai sore, ya kan? Jadi banyak pekerjaan, tetapi coba memilih pekerjaan yang sangat-sangat efektif, mengeluarkan tenaga yang sangat sedikit, tapi punya hasil yang besar. Jadi teman-teman, saya bergerak di asuransi syariah dan ada kabar baiknya, kami lagi mencari mitra bisnis di Prudential Syariah. Meskipun masih kuliah itu kan bisa terima, dan ini tanpa modal, tidak pakai produk. Kita didik teman-teman menjadi perencana keuangan di masa depan. Gitu. Kalau cuma punya penghasilan 1 miliar per tahun, di Prudential Syariah bisa dihasilkan dalam waktu 3 tahun. Dan itu ada sistemnya semuanya. Kalau teman-teman nanti selesai. Jadi konsep syariah ini, Prudential Syariah itu konsepnya saling tolong menolong. Nah, jadi kami sudah ada 2 aplikasi untuk kalau untuk menjadi join bersama Prudential Syariah, itu bisa teman-teman download aplikasinya, namanya ProForge, ada di Play Store. Jadi kalau mau tahu saja apa sih Prudential itu, download ini Pulse. Ini aplikasi kesehatan, bisa cek kesehatan di sini, gitu. Oke, sekian Pak. Maafin agak lama penjelasannya. Kita berikan aplaus pada Pak Ustaz. Baik, seperti biasa, mungkin ada yang ingin bertanya. Jadi ini luar biasa. Sampai mungkin pasti penasaran tuh, bertanya berapa sudah per bulannya beliau dapatkan ini ya? Karena sampai jalan ke tadi Patung Kuda ya. Ke Milan nanti lagi nih ya, ke Milan Italia ya. Ya, yang saya impikan itu Jepang sudah Pak ya? Oh belum, insya Allah. Jepang yang saya impikan itu, terus Barcelona, terus nanti ya yang jelas kalau di umat Islam pasti Mekah ya, insya Allah. Jadi ada pertanyaan Pak, silakan. Ya, bagaimana caranya ke Milan? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, sebelum saya bertanya, saya ingin memberikan pengantar sedikit supaya lebih memudahkan untuk dipahami pertanyaan saya. Oke, saya cukup tertarik dan juga merasa bangga juga mungkin ya, wow begitu istilahnya. Melihat kalau Prudential ini bukan hanya ada di 1 benua, ternyata ada di 4 benua. Artinya memang Prudential atau perusahaan ini cukup besar kan. Apalagi Bapak juga tadi sempat mengatakan bahwasanya Prudential ini sempat diberikan penghargaan asuransi terbaik di Asia, betul Pak? Iya betul. Oke, saya ingin lebih spesifik kepada Indonesia saja yang menggunakan kata syariah, yang artinya memang melihat mayoritas penduduk di Indonesia itu yang beragama Muslim. Mungkin tujuannya untuk mempermudah atau lebih menggait masyarakat yang untuk menggunakan layanan, kurang lebih seperti itu. Kalau kita amati lebih spesifik lagi, lebih dalam terkait perusahaan Prudential ini, menurut saya kalau berada di 4 benua, apalagi pusatnya tadi ada di Hong Kong, betul Pak? Di London, di Inggris. Oh, oke, London, Inggris misalnya. Dia pusatnya di sana dan berada di 4 benua. Kalau di Indonesia mungkin dia bisa menggunakan prinsip keislaman atau syariah, yang artinya tidak menggunakan sesuatu yang haram atau riba yang bersifat berbunga itu istilahnya kan. Tapi kalau seandainya di benua lain yang berada misalnya di benua Amerika misalnya atau di benua Asia yang lain, apakah prinsip keislaman itu masih dilakukan? Saya rasa tidak kan? Kecil kemungkinan. Tidak menggunakan sifat riba begitu. Pertanyaan saya Pak kepada Bapak mungkin sekaligus perlu jawab.
Bagaimana pandangan Bapak terkait seandainya kita join misal atau menggunakan layanan syariah prudensial syariah ini, apakah tidak istilahnya melanggar hukum Islam lah begitu? Padahal pada dasarnya walaupun di Islam sendiri yang misal berada di Indonesia yang menggunakan prudensial syariah, ya mungkin di Indonesia itu menggunakan prinsip keislaman, tidak menggunakan riba, tapi kan pada dasarnya perusahaan ini yang berada di benua-benua lain itu menggunakan sistem atau prinsip yang berbeda. Apakah ketika kita join itu justru membuat kita itu istilahnya kita itu melanggar Islam atau melanggar hukum Islam kan? Padahal kalau bisa dibilang pada dasarnya kan sistem yang digunakan prudensial di syariah. Iya. Tapi bagaimana dapat Bapak kalau misalnya kita join kan atau menggunakan lainnya? Kurang lebih seperti itu kembali. Oke, mantap. Tepuk tangan dulu untuk siapa namanya? Lalu Hidayatullah. Ya? Lalu Hidayatullah. Lalu dipanggil siapa? Panggil Hidayat bisa. Hidayat. Oh, tepuk tangan untuk Hidayat. Mantap, pertanyaannya luar biasa, dahsyat, yes. Jadi bagus sekali pertanyaannya. Jadi memang prudensial ini awalnya kan memang prinsip itu dari syariah, ya kan? Sama dengan perbankan. Dulu itu kan dari syariah. Bank ini semua sistemnya konvensional. Kalau saya cerita sejarahnya ini panjang betul. Dan ada bank itu dari zaman Yunani kuno sudah ada bank. Nah, jadi dulunya tahun 95 prudensial masuk ke Indonesia itu juga konvensional, kayak Bank BRI kan, BRI itu Sumu, BNI, Mandiri. Prudensial juga waktu masuk ke Indonesia tahun 95 itu belum syariah. Jadi ada dari ini waktu dia masuk. Nah ini kan tahun 95 dia masuk prudensial itu dia konvensional, asuransi yang punya caranya jual beli namanya. Karena di Indonesia ini adalah negara Islam dan negara 80% Muslim, sehingga ini banyak memang beberapa orang yang mempertanyakan apakah ada kontraknya yang bukan jual beli. Kami mau itu yang kontraknya itu saling tolong menolong sesuai prinsip Islam. Nah gitu. Sehingga negara Indonesia mengeluarkan fatwa tahun 2002. Bisa dicek itu di Google. Coba cek fatwa Majelis Ulama Indonesia tahun 2002 tentang asuransi syariah. Gitu. Jadi akadnya berbeda, Hidayat. Kalau akadnya asuransi konvensional ini jual beli, dia tidak boleh ada maghrib, maisir, gharar sama riba. Kalau dalam asuransi syariah tidak ada yang namanya maisir, tidak ada namanya judi, tidak ada namanya gharar atau riba. Kalau dalam asuransi syariah konsep itu tolong menolong. Jadi semua peserta itu ini konsepnya beda konsep. Jadi kalau di luar negeri memang mereka tidak jalankan syariah, cuma di Indonesia. Tapi di Arab Saudi juga ada prudensial, mereka jalankan syariah. Kalau untuk selain yang tidak ada negara muslimnya, nggak ada syariahnya. Cuma di Indonesia yang paling ini konsepnya ini. Jadi konsepnya syariah seperti ini. Jadi akadnya itu akad tabarru namanya. Jadi kalau kita jadi nasabah, peserta A, B, C, D itu seperti bergabung bersama menjadi peserta. Jadi kita contoh kami berempat, umpama si Zara, si Rama, saya dan si siapa namanya? Rini. Kami umpama mengumpulkan uang bersama. Contoh Zara 50.000, Rini 50.000, terkumpul uang 200.000. Nah itu namanya dana tabarru, dana bersama. Dana tabarru ini supaya dia tidak stagnan, dikelola oleh perusahaan prudensial syariah yang diawasi oleh Majelis Ulama Indonesia
dan dananya diawasi oleh otoritas jasa keuangan OJK. Nah, bagaimana Pak caranya? Ada namanya DPS, Dewan Pengawas Syariah, yang mengawas dana nasabah itu tidak boleh dikelola. Contoh, uang nasabah itu kan dikelola, tidak boleh di bisnis-bisnis seperti di diskotik, yang menjual, pokoknya tidak ada label halalnya, tidak bisa. Itu semua dikelola uang nasabah yang ada label halal dan ada pengawas yang namanya Dewan Pengawas Syariah. Nah, sistemnya ini dia bagi hasil. Jadi kalau ada keuntungan dari uang terkumpul itu, perusahaan prudensial syariah akan mendapatkan bagi hasil 10%. Nah, 80% untuk peserta dikembalikan. Jadi ada keuntungan buat perusahaan 10%, 80% untuk peserta dibagi rata. Kemudian 10%-nya masuk lagi ke dana bersama, namanya dana tabarruk. Ini sekarang dananya 2,5 triliun. Jadi kalau ada salah satu nasabah yang meninggal atau sakit, dibayarkan dari sini 2,5 triliun ini dibayarkan kepada peserta yang sakit atau meninggal. Kalau asuransi konvensional yang umum bukan begini kontraknya. Ini kan 3 pihak, ada peserta, ada perusahaan, ada pengelola. Kalau asuransi umum dia cuma 2 pihak, ada nasabah, ada perusahaan. Jadi kalau terjadi risiko meninggal dengan pesertanya, yang bayar itu perusahaan. Kalau ini asuransi syariah bukan perusahaan yang bayar, dari dana bersama itu juga. Jadi kalau umpama salah satu peserta ada yang sakit atau meninggal, peserta lain juga yang bersedekah kepada yang terjadi risiko tadi. Jadi sistemnya tolong menolong. Di sini asuransi syariah cuma mengelola uang itu, bukan dia yang punya. Jadi 2,5 triliun ini bukan prudensial punya, ini dananya nasabah. Kalau asuransi umum, dia semua yang punya, harta itu dia semua yang punya. Gitu. Jadi kalau ada keuntungan tidak dibagi-bagi, pokoknya 100% untuk perusahaan itu. Gitu. Jadi konsepnya kalau menolong dan sistemnya bagi hasil. Begitu. Nanti kalau kita yang pengen tahu, saya juga ada YouTube saya, bisa tidak masuk. Di sini Hijrah RFP. Di situ sudah jelas penjelasan tentang asuransi syariah yang di dalam. Gitu. Baik, kita berikan aplaus kepada Bunda. Ya. Jadi kami minta kesediaan Pak Wijra dulu karena kita ada sesi penutupan ini, ada acara penutup. Kalau dibuka mesti ada yang tutup ya. Dan jangan kayak Jailang tuh, datang tadi antar, datang tadi dijemput, pulang tadi antar ya. Nah, Ibu Ayu mungkin preparing bisa siap. Ibu Ayu ini tahu Ibu Ayu? Ibu Ayu kalau nanti kalian berurusan, kalau nanti jadi pegawai di sini beliau yang ngurus itu. Ada juga Pak Ian itu beliau di kepegawaian. Ibu Ayu juga di kepegawaian. Ada Pak Arif ya? Ya, Pak Ian kita di depan ya.